Oke, di podcast kali ini aku bakal ditemenin ngobrol santai sama seseorang, yaitu Mbak Diva. Nah, Mbak Diva ini sesuai banget ya sama tema podcast kali ini. Kenapa? Karena tema podcast kali ini adalah keluh kesah anak pertama. Oke. Nah, kali ini aku bakalan ngobrol tentang keluh kesah anak pertama nih, Mbak. Oke, langsung aja ya, Mbak. Mau pertanyaan yang pertama. Mbak Diva itu setuju nggak sih sama pernyataan bahwa anak pertama itu harus selalu kuat? Anak pertama harus selalu kuat. Setuju sama nggak setuju sih? Setuju, okay. Setujunya itu karena secara naluri ya. Anak pertama itu pasti kan menjadi sosok yang kalau ada masalah dia duluan yang disuruh, maksudnya diharapkan jadi sosok yang bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi secara nggak sengaja walaupun kita nggak mau, ya kita harus nanganin gitu. Misalnya ada suatu masalah di keluarga, dari sekian anak pasti kita duluan yang disuruh maju gitu. Jadi ya secara alaminya kita harus kuat. Cuman di sisi lain sebagai manusia ya kita nggak mungkin bisa selalu kuat kalau menurut aku, karena apalagi yang perempuan ya, jadinya pasti punya sisi yang aku tuh juga capek, aku tuh juga lelah gitu. Nah, jadi bolehlah kita merasa aku nggak sekuat itu gitu. Walaupun emang di suatu sisi kita harus kuat, tapi di sisi lain kita boleh merasa aku nggak sekuat itu, bilang sama orang lain aku nggak sekuat itu nggak apa-apa. Jadi ya setengah-setengah. Oke, berarti Mbak Diva termasuk orang yang kalau nggak kuat ya diperlihatkan ya, nggak harus pura-pura jadi kuat gitu ya? Ya dulu nggak gitu sih sebenarnya. Tapi harusnya sih gitu, harusnya kita bisa memahami perasaan kita sendiri. Iya, berarti jangan pura-pura jadi kuat ya teman-teman. Ya, oke. Untuk pertanyaan kedua, apa pendapat Mbak Diva tentang stereotip anak pertama itu punya beban ekspektasi dan tanggung jawab yang begitu besar dari lingkungan sekitar? Ya, Mbak Diva. Ya menurut aku emang sih adik-adik anak pertama itu pasti dapat ekspektasi dan tanggung jawab. Soalnya kan tau lah kita firstborn, yang pertama jadi anak pertama gitu kan. Jadi orang tua pun tuh merasakan pertama kali jadi orang tua gitu. Jadi mereka itu di satu sisi masih kasih sayang yang banyak gitu kan. Mungkin waktu kita juga lebih banyak sama mereka gitu kan. Tapi dengan begitu juga mereka pun punya ekspektasi, wah anak aku yang ini nih yang pertama, aku mau ngasih semua yang terbaik, dia juga harus menjadi yang terbaik dalam semua hal gitu. Misalnya dari akademis, misalnya nanti kalau dia kerja gitu kan pasti ekspektasinya dia harus jadi contoh buat yang lainnya, buat adik-adiknya gitu kan. Nah, begitu juga sama keluarga yang lain gitu. Kalau misal kita kumpul aja pasti yang dilihat itu si ini anak pertama siapa gitu kan. Sekarang dia sekolah di mana, sekarang dia kerja di mana, sekarang udah jadi apa gitu kan. Pasti anak pertama dulu yang ditanyain gitu. Jadi ya kalau bisa dibilang punya tanggung jawab dan ekspektasi yang besar dari orang lain, iya. Ya, apalagi Mbak Diva ini, tadi lupa ya, Mbak Diva ini punya adik 3. Jadi dia anak pertama dari 4 bersaudara. Wah, banyak banget ya adiknya. Banget, cewek semua lagi. Oke, langsung aja ya Mbak. Untuk pertanyaan yang kedua, pernah nggak Mbak terbesit pikiran pengen bertukar posisi sama adik? Ya, maksudnya pengen jadi punya kakak perempuan atau gimana gitu? Pernah dong. Kenapa tuh? Ya pernah, kan ngerasain ya, ngelihat adik-adik itu, aku juga pengen dong jadi dia gitu kan. Maksudnya nggak yang aku mulu gitu kan, karena adik aku juga masih kecil mungkin ya. Jadi aku pengen ngerasain manja-manja, maksudnya ada sosok kakak yang bisa ditanyain PR, kayak bisa dimintain tolong anterin kemana kayak, karena kan selama ini mungkin aku ya yang nganterin, aku yang ngajarin, bisa ya suatu saat pengen, cuman ya tetap ya karena udah
dikasih Allah takdirnya gini, anak pertama. jadi ya bersyukur gitu. Ya setuju banget. Mau jadi anak pertama, anak kedua, kan punya porsi masing-masing ya, maksudnya punya masalah sendiri-sendiri. Nggak enaknya ada juga di sisi lain, jadi adik juga nggak enaknya ada, jadi kakak juga enaknya nggak ada. Jadi kita harus bersyukur ya, walaupun jadi anak pertama, anak kedua, anak tiga ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan Mbak Diva ya sebagai anak pertama itu pasti banyak banget ya ujiannya atau masalah-masalahnya dari lingkup keluarga ya, lingkup keluarga sendiri. Nah, itu apa sih yang membuat Mbak Diva bisa berdamai dengan diri sendiri dan kuat dan pantang menyerah? Waduh, berat nih kayaknya. Sebenarnya sih alasan pertama mungkin karena aku masih punya Allah ya. Nah, Masya Allah Subhanahu wa Allah. Ta'ala ya. Jadi kalau diingat lagi tuh Allah tuh nyiptain aku di sini pasti ada alasannya. Yang pertama untuk beribadah kepada Allah, yang kedua juga untuk bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri gitu. Nah, yang kedua ibu aku. Nah, kalau aku lihat ibu aku kan beliau udah perjuangannya begitu besar dari ngelahirin aku sampai sekarang. Masa sih aku mau ngecewain beliau terus gitu kan. Terus juga diri aku sendiri gitu. Ya, Allah ngasih aku kesini itu untuk mencintai diriku sendiri. Ngerti nggak sih? Jadi kayak kalau kita menyanyiakan diri kita gitu kan, kita biarin kita terpuruk, misalnya kita jatuh, kita diam, kita terluka nggak kita obatin, itu kan kayak aduh aku gini banget sih gitu. Harusnya aku bangkit, harusnya aku obatin, harusnya aku berjuang terus kayak gitu. Karena kalau kita belum berjuang itu belum nggak bisa mencapai titiknya gitu, titik ujungnya tuh di mana gitu. Harus berjuang terus, semangat. Jadi berjuang. Iya, berarti kita harus semuanya itu harus dimulai dari diri sendiri ya, menyembuhkan diri sendiri baru kita bisa menyembuhkan orang lain. Iya. Self love. Self love. Iya, lanjut. Oke, selanjutnya kita akan tanya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang apa yang pengen Mbak Diva sampaikan untuk diri Mbak Diva di masa lalu. Waduh, untuk diriku di masa lalu. Untuk diriku di masa lalu, kamu jangan ragu buat cerita sama orang. Jangan dipendam sendiri gitu kan. Ya sih, kamu merasa kamu selama ini tuh sendirian, maksudnya ngerjain apa-apa aku bisa sendiri gitu kan. Dulu aku merasa kayak gitu. Terus jadinya malah pada suatu saat aku ternyata nggak bisa ngelakuin itu sendiri, aku jadi jatuh, jadi sedih, depresi dan sebagainya. Nah, coba kalau dulu kamu bisa cerita, kamu bisa terbuka gitu, sih mungkin lebih baik lagi gitu. Jadi jangan takut buat cerita sama orang lain. Iya, benar. Pahami perasaan sendiri. Kalau kamu nggak bisa tuh nggak apa-apa gitu, normal aja. It's okay. It's okay. Oke, ya Allah, semangat Mbak Diva, semuanya. Semangat Cici. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir nih Mbak. Apa yang pengen Mbak Diva sampaikan untuk anak perempuan pertama Waduh. di teman-teman semua di luar sana? Untuk semua anak perempuan pertama di luar sana, tenang, kamu nggak sendiri. Aku juga anak perempuan pertama. Banyak anak perempuan pertama di luar sana juga. Kalau kata aku sih yang penting jangan menyerah. Gagal nggak masalah, sedih nggak masalah, pahami perasaan kamu sendiri gitu. Jangan menolak merasakan rasa-rasa negatif itu gitu. Ya, jangan lama-lama sih berkurung dalam perasaan negatif itu, tapi diterima aja gitu. Nggak apa-apa aku sedih, nggak apa-apa aku nangis nggak apa-apa, aku marah, aku jatuh, nggak apa-apa, cerita aja gitu sama orang terdekat kamu. Sama kayak kata Cici tadi, mungkin malah bisa cerita ke orang tua. Dan juga pantang menyerah gitu. Walaupun ada masalah ini itu, jangan mau berhenti gitu. Terus aja. Pasti ada jalan lainnya yang bisa kamu ambil gitu. Oke, wah, Masya Allah, jawabannya Mbak Diva sangat-sangat memotivasi kita semua. Oke, apa ya kesimpulannya?
Udah, aku aja yang Iya, nyebulin. Kesimpulannya adalah tetap semangat. Seperti yang aku bilang tadi ya, maupun kita jadi anak pertama, anak kedua, semuanya punya sisi nggak enaknya, sisi enaknya. Yang penting kita pandai-pandai bersyukur karena semua yang ditakdirkan Allah itu adalah hal yang baik. Iya. Betul sekali. Oke. Nah, sekian dari kali ini. Podcast Cici kali ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. I give a second chance to you.